eh, siapa si Niko, kayaknya AC yang satu di belakang sana, tolong dihidupkan. Ya, tadi saya kira Bapak Licuan sudah mendahului khotbah saya karena dia langsung bicara soal kekhawatiran. Hari ini saya kembali angkat tema kita dengan ayat yang lain. Tapi tadi saking semangatnya Bapak Licuan bilang, burung di udara lebih berharga dari kita. Maksudnya kita lebih berharga dari burung di udara. Itu kadang-kadang kan di depan sini maksud kita lain, tapi yang kita ucapkan lain. Banyak kali saya lakukan itu. Banyak kali saya lakukan, tapi saudara sudah ngerti maksudnya. Tidak mungkin burung lebih berharga dari kita kan? Kita yang lebih berharga dari burung. Tapi Tuhan perhatikan burung di udara, tidak menabur, tidak menuai, tidak menabur, tidak mengumpulkan, tetapi Tuhan pelihara dari hari ke hari. Puji Tuhan. Nah, ya. Nah, itu dia. Kalau khawatir, rugi. Kerugian karena khawatir. Coba bilang begini. Saya rugi kalau saya khawatir. 1, 2, 3. Saya rugi kalau saya khawatir. Itu sebabnya Tuhan bilang, jangan khawatir. Nah, tapi ternyata faktanya banyak kali kita khawatir. Kita selalu dalam hati bilang begini, pantas saya khawatir. Saya punya alasan untuk khawatir. Waktu orang bilang, sudah gak usah khawatir, kan firman Tuhan bilang begini, begini, begini. Bapak Licuan kutip tadi, aku sekali-kali tidak membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Begitu kita nasihat seseorang, dia kadang-kadang bilang begini, iya bukan kamu yang alami, padahal itu nasihat firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang juga kita saling menasehati kan, saling mengingatkan. Nah, kerugian karena khawatir. Baca dulu sama-sama Amsal 12 ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Jadi kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Mungkin orang itu tidak tahu tiba-tiba jadi bungkuk begini, tetapi kita lihat dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan rasa khawatir mematahkan semangat. Rupanya istilah yang dipakai membungkukkan orang jadi bungkuk, semangatnya jadi patah. Patah semangat. Patah semangat itu mengarah ke putus asa. Tidak berpengharapan. Harapan dia kandas. Berhenti berharap. Lemah dalam pengharapan kepada Tuhan. Itu maksudnya jadi patah semangat. Patah semangat bekerja, patah semangat mengasihi, patah semangat beribadah, kekhawatiran. Jadi mematahkan semangat. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, pikiran yang cemas membebani hati. Jadi kekhawatiran itu membuat hati ada beban. Ada yang memberikan contoh, katanya kalau benda seberat Alkitab ini kita pegang cuma dalam waktu setengah menit, kita kuat. Gak apa-apa, gampang. Itu sama dengan kekhawatiran membebani kita. Tetapi katanya benda seberat ini kira-kira ini tidak ada setengah kilo. Nah, dipegang berjam-jam, dipegang berhari-hari, dipegang berminggu-minggu, ini tidak kuat. Kalau kurang percaya, coba tiap hari pegang cangkir saja ada air. Satu cangkir ada air, satu gelas biasa ada air.
pegang terus, pegang begini, pegang ke samping, pegang begini, pegang terus, itu tidak kuat. Cana orang pegel. Nah, sama dengan kekhawatiran itu membebani hati. Kalau ada beban di hati, kita tidak leluasa, tidak bebas. Memuji Tuhan pun tidak bebas. Orang yang menyerah kepada kekhawatiran, dia tidak akan bebas memuji Tuhan. Ada beban. Ada nyanyian dulu kata nyanyiannya begini. Bebanku terlepas di bawah kaki Yesus. Apa ini? Jiwaku disembuhkan. Bebanku terlepas. Orang nyanyi sampai nari-nari, lompat-lompat. Wih, dulu saya tukang ejek, lihat nyanyian itu kami pakai jadi diplesetkan. Tapi begitu saya masuk ke sekolah Alkitab, saya nyanyi itu dengan satu cara yang baru, hati yang baru. Nah, orang yang menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan adalah orang yang dilepaskan dari beban. Orang yang terlepas dari beban. Begitu. Jadi rugi kalau khawatir. Membungkukkan orang atau mematahkan semangat atau membebani hati. Kita tidak mau alami itu. Nah, kita lihat nih. Kalau kita alami, kalau kita membiarkan kekhawatiran ada di dalam hidup kita, maka saya munculkan 3 kerugian pagi hari ini. Yang pertama, kerugian pertama, firman Tuhan tidak bertumbuh dalam hidup kita. Itu ditekan, dimatikan, dihambat oleh kekhawatiran. Kita lihat ayatnya. Matius 13 ayat 22. Matius 13 ayat 22, Tuhan Yesus sedang memberikan arti perumpamaan. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah atau batal melakukan firman. Kita bisa saja banyak saat, banyak waktu kita dengar firman. Kita buka YouTube, kita datang ibadah, dengar firman. Tetapi ketika kita biarkan kekhawatiran itu tidak diurus di dalam hati kita, maka dikatakan di sini kekhawatiran dunia ini, rupanya pengertian kekhawatiran dunia ini dihubungkan dengan tipu daya kekayaan. Itu orang yang terus mikirkan tentang kebutuhan hidup keduniawian, butuh hidup, butuh uang, itu kita butuh. Cari uang itu penting. Cari di mana uangnya? Maksudnya ya kita kerja untuk dapat uang, itu penting. Tetapi ketika kita tempatkan uang itu di atas keselamatan kita, uang itu di atasnya Tuhan, di atas kebutuhan kita akan Tuhan, uang segala-galanya buat kita, maka kita sudah masuk dalam kekhawatiran duniawi. Khawatir untuk tidak dapat uang untuk beli makanan sekeluarga. Saya rasa itu masih pantas katanya orang manusiawi. Tetapi Tuhan bilang jangan khawatir. Jadi kita bekerja saja dengan tulus, bekerja dengan segenap hati sambil mengandalkan Tuhan. Nah, itu berarti kita menang atas kekhawatiran. Jadi orang yang bekerja terus, dia kerja mati-matian, abaikan Tuhan, abaikan firman, dia sudah kena kekhawatiran dunia. Jadi untuk katanya nyanyian, cari apa di dalam dunia? Cari apa di dalam dunia? Apa yang dicari? Apa yang dicari orang? Uang.
Apa yang saya mau bilang, saya lupa. Tapi hampir belok. Tetapi kekhawatiran dunia ini rupanya menyangkut soal kita jadi tamak akan uang. Kita perlu hati-hati untuk hal ini. Kita perlu uang, tetapi kita tidak harus jadi tamak akan uang. Ketika kita jadi kekhawatiran dunia soal harta, soal uang, soal hari depan, kita pikirkan semua dari sekarang dengan penuh kekhawatiran. Jadi kita takut sekali memberi waktu kepada Tuhan, memberi waktu untuk firman, memberi waktu untuk ibadah, memberi waktu untuk berdoa. Kita kejar terus. Itu sudah khawatir yang mendorong kita. Kerja keras itu wajib. Tetapi ketika kita bekerja keras karena didorong oleh kita harus dapat ini, karena kita mengkhawatirkan hari besok kita, maka kita sudah terjebak dalam kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan. Katanya di sini dikatakan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Firman yang ditabur, firman yang kita baca, kita dengar, itu tidak berbuah. Artinya kita tidak praktekkan. Kita tidak lakukan dalam hidup kita. Firman yang kita lakukan itu artinya buah. Buah dari firman yang ditabur dalam hati kita. Nah, kita lihat ayat yang sebelumnya yang Tuhan Yesus pakai untuk memberi perumpamaan ini. Katanya benih yang ditabur, benih itu adalah firman yang ditabur kepada setiap orang. Dan Tuhan Yesus katakan sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu. Kekhawatiran membesar dan menghimpitnya sampai mati. Firman itu di dalam hidup kita mati. Itu sebabnya kita tidak mempraktekkan, tidak melakukan firman. Itu sebabnya banyak kali orang tidak lihat ada sesuatu yang berbeda dari hidup orang gereja. Mereka bilang, pada baik, sama saja. Tidak ada bedanya. Yang tidak kenal Tuhan memaki. Orang dari gereja baru keluar gereja memaki. Ada kesaksian beberapa pembantu. Mereka bilang, itu di rumah tempat dia bekerja itu salib di mana-mana. Ruang tamu, kamar, tiap-tiap kamar tidur, salib semua. Masuk kamar mandi, salib. Tapi majikannya tukang maki pembantu. Terlalu gampang ngomong kasar dan memaki pembantu. Tidak jadi berkat. Berarti firman tidak bertumbuh di orang itu. Sampai pembantu itu bilang, padahal tiap minggu ibadah. Kadang-kadang saya ikut ke gereja, saya lihat ibu itu berdiri di sini. Rupanya maksudnya mungkin jadi WL. Ngeri itu. Saya pikir, waduh. Cerita, saya bilang, wah, saya tidak berani ngomong kalau seperti itu. Saya tidak mau bilang begini, tidak semua begitu, Bu. Itu bela diri, walaupun memang betul begitu. Tidak semua seperti itu. Tapi kita tidak mau jadi seperti itu. Amin. Itu mengerikan. Firman tidak berbuah. Firman tidak bertumbuh dalam hidup orang seperti itu. Sak keluarga, anak-anak kalau minta tolong ke pembantu, bukan minta tolong, nyuruh kayak nyuruh budak. Dia ambil tuh mie, dia lempar ke pembantu, peng, bikinkan mie buat saya. Bukan memuji diri, tapi Christine sama Esra dari kecil kami larang, jangan main suruh pengerja. Jangan main suruh suster, walaupun dia jadi pembantu di sini. Minta tolong. Itu pun tidak terus-terusan, tidak sering.
Ibu Nelvin ada lama dengan kami dari kecil. Dan anak-anak itu tahu, dan sampai hari ini mereka tahu menghormati orang, menghormati baik pengerja maupun pembantu yang kerja di kami. Saudara, perhatikan ini. Kita ada tanggung jawab kepada Tuhan dan tanggung jawab ke orang yang ada di sekitar kita. Jadi kalau firman itu tidak tumbuh, kita jadi orang yang tidak pernah memancarkan firman ke orang lain. Ada kata-kata dari seorang pendeta, seorang hamba Tuhan dari luar, dia bilang begini, Injil lebih kuat ditularkan melalui kelakuan kita daripada melalui kata-kata kita yang banyak. Ada orang kalau bicara ayat firman Tuhan ngobrol sampai ludahnya kiri kanan keluar, dia tidak sadar. Tapi kelakuan tiap-tiap hari sama, tukang maki, tukang bicara kasar, tukang bicara jorok, sembarangan. Nah, sudah terlalu banyak. Jadi firman itu dihimpit oleh kekhawatiran. Jadi saudara, kekhawatiran itu sungguh-sungguh merugikan kita. Firman jadi mati. Firman tidak berbuah. Mungkin juga bisa jadi begini, karena kita khawatir, maka modal yang kita tanam malah tidak berbuah. Karena kekhawatiran. Tapi itu cuma penyimpangan sedikit dari apa yang saya jelaskan ini. Tapi itu yang pertama. Kerugian kalau kita khawatir adalah firman tidak berbuah. Firman Tuhan yang ada dalam kita tidak berbuah menjadi kelakuan hidup kita. Yang kedua, orang yang khawatir dia hidup dalam kebimbangan. Kebimbangan itu katanya ke sana, oh apakah harus ke sana? Enggak, harus ke sana. Jadi bimbang. Kita coba lihat ayatnya. Yakobus 1 ayat 6, boleh baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Terus, sebab orang yang bimbang atau khawatir sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari, kesana kemari oleh angin. Itu Yakobus katakan begitu. Orang yang bimbang, orang yang khawatir adalah orang yang terus atau sering hidup dalam kebimbangan. Bimbang dia. Kalau orang menerjemahkan diombang-ambingkan kian kemari oleh angin, angin itu bisa bicara pengaruh, bisa bicara mengenai pengajaran. Karena di dalam suratan Petrus ada dikatakan angin pengajaran. Atau di dalam suratan Efesus, angin pengajaran. Jadi pengajaran yang salah pun mengombang-ambingkan. Dia bilang, iya kayaknya ini betul ya. Padahal saya ingat firman Tuhan, enggak begitu, enggak boleh begitu. Ya sama dengan orang begitu sekarang, begitu kita dengar, oh pendeta itu, istrinya masih hidup, dia kawin lagi. Katanya Roh Kudus yang suruh. Lama-lama kita pikir, jangan-jangan betul ya. Pendeta itu lebih betul dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang enggak boleh. Tapi banyak yang ikut. Akhirnya ada juga banyak pendeta yang mulai ikut-ikutan. Katanya Bapak Agus dulu, ganti casing. Enggak boleh. Kalau handphone ganti casing silahkan. Saya kecolongan toh. Ya, kita sudah ada dalam yang kedua, bimbang.
terombang-ambing kian kemari. Nah, orang terombang-ambing kian kemari karena kekhawatiran. Terus lihat ayat 7. Baca sama-sama ayat 7. 1, 2, 3. Orang yang demikian jangan mengira, jangan berharap bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Mau terima sesuatu atau banyak hal dari Tuhan? Jangan khawatir, supaya tidak bimbang. Bimbang lakukan firman. Kita sudah tahu Tuhan bilang, beribadahlah kepada Tuhan Allahmu, maka Dia akan memberkati makananmu dengan batu. Tidak. Dia akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, penyakit dilalukan. Ada janji. Suratan Timotius katakan, kamu beribadah, itu berguna untuk hidup sekarang di dunia ini dan untuk hidup yang akan datang. Apa kurang? Lengkap itu. Tapi kenapa kita seringkali tidak terlalu menghargai ibadah? Karena kita jadi orang yang bimbang. Iya apa enggak? Saya enggak ibadah, saya enggak doa, saya enggak baca firman pun, ya usaha jalan terus. Enggak apa-apa. Gitu. Seperti enggak apa-apa. Nah saudara, itu bimbang. Akhirnya kita pikir, kayaknya enggak apa-apa. Coba ayat 7 ini, orang kita ganti dengan saya. Oh, orang yang demikian. Kemudian ia kita ganti dengan saya. 1, 2, 3. Orang yang demikian jangan mengira bahwa saya akan menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau saya berbuat demikian, kalau saya jadi orang yang bimbang, maka saya jangan mengira, jangan berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Kalau kita terima sesuatu dari Tuhan, baik atau tidak. Pasti pemberian dari Tuhan itu baik, bahkan terbaik. Seringkali kita cuma terima remah-remah asal-asalan karena berjuang sendiri. Tuhan bilang diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harap kepada Tuhan. Saya pesan ke anaknya Iin 2 itu waktu mereka mau berangkat ke Surabaya. Cuma itu hal yang saya pesan. Jangan berhenti andalkan Tuhan. Taruh harap kepada Tuhan. Karena Tuhan janji, diberkatilah orang yang andalkan Tuhan. Orang yang bimbang, tidak mungkin dia terus mengandalkan Tuhan. Orang yang khawatir, kemudian dia jadi bimbang. Dia tidak akan mengandalkan Tuhan. Coba lihat nih, ayat 8. Sebab orang yang mendua hati, tidak tenang dalam hidupnya. Iya kan? Coba katakan, kalau saya mendua hati, saya tidak akan tenang dalam hidup. 1, 2, 3. Kalau saya mendua hati, saya tidak akan tenang dalam hidup saya. Terus bilang begini, saya tidak mau bimbang. 1, 2, 3. Saya tidak mau bimbang. Nah, supaya saya tenang menjalani hidup. Amin. Woi, tenang walaupun tenang. Dengar cerita kita difitnah, tenang. Tidak dapat apa-apa sepanjang hari di toko, tenang. Iya kan? Baru 1 hari itu, besok belum tentu. Ada satu keluarga cerita gini, 1 hari itu dia tidak dapat apa-apa, dia mulai mengeluh. Tiba-tiba dia ingat, Tuhan bilang tidak mengeluh, jangan khawatir. Terus dia ingat itu,
Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harap kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, sepi saya pakai untuk memuji dan menyembah Engkau. Jadi dia mulai baca firman, memuji, menyembah Tuhan. Dia baca firman, tokonya tidak besar. Terus dia sepanjang hari dia memuji Tuhan, membaca firman, berdoa. Dia tidak bilang begini, Tuhan dorong langganan datang sekarang. Tidak, dia cuma memuji, menyembah Tuhan, tidak minta apa-apa. Dia bilang besoknya dia sampai kecapean. Jadi akhirnya begitu toko belum waktunya tutup, dia sudah tutup karena dia kecapean. Banyak sekali langganan pesanan apa semua. Terus dia cerita, dia bilang, untungnya biasanya saya dapat 2 minggu atau 3 minggu, 1 kali datang 1 hari. Itu untung. Ya, jangan coba, jangan pulang. Saya mau alami juga itu, enggak usah. Kadang-kadang Tuhan kasih malah lebih banyak dari itu buat saudara. Tetapi saudara, jangan bimbang. Jangan bimbang. Tuhan yang janji adalah setia. Dia yang berjanji kepada kita itu setia. Amin. Kalau saudara baca Ibrani 10 ayat 23, dia yang berjanji setia. Tuhan yang janji. Nah, orang yang bimbang tidak akan tenang dalam hidupnya. Kalau saudara lihat, saya ada catat di situ contoh Petrus dalam Matius 14 ayat 29 sampai 30. Ayat berapa itu? 29 sampai 30. Kayaknya lebih. Mungkin 26 sampai 30. Saya mungkin salah kutip ayat, tetapi saudara ingat Petrus soal bimbang. Jadi ketika Tuhan Yesus jalan di atas air, murid-murid di perahu lagi ombak besar. Mereka lihat, loh kok ada orang pakai jubah jalan di atas air. Kemudian saudara kita ingat cerita itu, murid-murid menyangka itu hantu, iya kan? Rupanya orang kalau ketakutan dan khawatir, lihat Tuhan itu seperti hantu. Ya, saya hampir belok ke sesuatu, tapi mudah-mudahan saudara tidak salah tangkap yang saya mau bilang ini. Saya belok sajalah. Begini, ada hal yang kita anggap hantu, menakutkan, padahal itu jalan untuk kita diberkati. Sama dengan murid-murid kan, mereka lihat, itu hantu. Padahal itu sumber pertolongan buat mereka. Nah, saya merenung begini, semua kita, saya rasa itu. Ada satu hal yang menghantui orang, jadi dianggap itu sebagai hantu yang menakutkan, padahal itu sumber pertolongan buat dia. Itu soal memberi. Saya tidak khotbah ini karena nyindir saudara untuk memberi, bukan, tapi saya alami sendiri. Seringkali Tuhan dorong saya berbuat sesuatu yang lebih dari yang biasanya gampang saya beri, tetapi saya didorong untuk berbuat yang lebih. Saya berjuang untuk mengatasi rasa takut itu, menakutkan. Karena ketika saya memberi, saya bilang, padahal saya ada perlu, tapi didorong untuk memberi, akhirnya saya menang atas ketakutan itu. Dan kemudian berkat yang luar biasa, saya masih di kereta, saya baru tergerak, ingat orang itu saya transfer. Saya transfer, terus saya lihat di sisa rekening. Tidak boleh saya sebut karena sudah di bawah 100.000. Nah, saya tergerak. Tadinya saya pikir, kasih beberapa ratus saja. Tapi didorong, rupanya mantan pengerja itu ada butuhnya.
Tapi enggak pernah WA, enggak pernah apa, tapi saya ada dalam perjalanan di kereta. Jadi tahu-tahu akhirnya saya bertindak. Daripada ragu-ragu, tunda-tunda, bimbang, maka enggak akan jadi saya lakukan. Jadi saya bertindak, saudara tahu, setelah saya transfer, enggak ada 10 menit kemudian, saya kaget. Loh, ini kok, saya ngecek di ini. Loh, ini baru masuk. Enggak ada kontak dengan orang yang transfer ke saya. Saudara, Tuhan itu ajaib. Kalau saya enggak bilang aneh. Ajaib, tapi memang seringkali aneh. Kita mengatasi kebimbangan. Nah, murid-murid lihat waktu Tuhan Yesus jalan di atas air, padahal itu sumber pertolongan, tetapi dikira hantu. Tuhan dikira hantu. Orang yang khawatir dan bimbang seringkali menganggap Tuhan itu hantu. Tuhan hantu, Tuhan hantu. Kalau Tuhan disebut 1,5 kali, 2,5 kali, 3,5 kali, 4,5 kali, ada setengahnya. Kalau setengah-setengah dengan Tuhan, Tuhan itu kita anggap menakutkan. Jadi hantu. Ya antara lain kan Tuhan bilang begini, berilah maka kamu akan diberi. Nah memang paling menakutkan untuk memberi. Kalau saya punya jutaan kemudian ada orang yang saya cuma memberi 10.000, ya biasa itu, rela itu, bukan kerelaan. Nah sudah belok, tidak boleh. Tidak tenang dalam hidupnya. Banyak orang tidak tenang dalam hidup karena hidup dalam kebimbangan. Kebimbangan itu datang dari kekhawatiran. Nah, sudah. Yang ketiga, hidup dalam ketakutan. Orang yang khawatir dan tidak menyerahkan kekhawatirannya kepada Tuhan, tidak menang atas kekhawatiran, maka dia hidup dalam ketakutan. Pengkhotbah 11 ayat 4, baca sama-sama. 1, 2, 3. Siapa senantiasa memperhatikan angin, tidak akan menabur. Dan siapa senantiasa melihat awan, tidak akan menuai. Ayat yang kelima, sebagaimana engkau tidak mengetahui jalan angin dan tulang-tulang dalam rahim seorang perempuan yang mengandung, demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Kita tidak tahu cara kerja Tuhan untuk menolong kita. Tapi orang yang hidup dalam ketakutan, dikatakan dalam ayat 4, dia tidak akan berani menabur. Dia takut menabur. Waduh, angin kayak gini, tidak kira berhasil. Jadi dia tidak akan tabur, sawahnya dia tidak tabur, ladangnya dia tidak akan tabur. Jadi kalau jagung mau ditabur di ladang, dia pegang, simpan aja dulu, simpan saja dulu. Simpan saja dulu. Padahal 4 bulan kemudian dia pegang, simpan saja dulu. Dia lihat mulai ada binatang kecil-kecil di dalam jagung. Nggak jadi dipakai buat ditabur. Dia lihat orang lain. Ya, itu pas panen. Berapa bulan jagung? Siapa yang suka tanam jagung? Kalau Bapak Aris nggak pernah. 3 bulan. Nah 3 bulan kemudian, 3,5 bulan kemudian dia lihat orang panen. Dia masih ada pegang mungkin 5 kilo jagung. Terus dia lihat mulai ada binatang kecil-kecil lompat-lompat di dalam. Nggak ditabur, nggak berani menabur. Saudara saya mau katakan jangan takut menabur. Memang menabur kadang-kadang menakutkan kan? Lihat angin, lihat awan, dia tidak jadi menabur. Waduh, lihat awan begini. Akhirnya karena tidak menabur, tidak
Menuai. Kalau orang tidak menabur tapi menuai, itu namanya maling. Maling kan? Pendeta yang tidak menabur tapi pengennya menuai, maling. Tidak memberitakan Injil, tidak bersaksi, pengen banyak yang datang, maling. Ya saudara bisa terjemahkan itu, saya tidak tambah. Nah saudara, kalau senantiasa memperhatikan angin, memperhatikan, melihat awan, tidak jadi menabur. Akhirnya tidak menuai. Padahal demikian juga engkau tidak mengetahui pekerjaan Allah yang melakukan segala sesuatu. Tuhan kerja dengan cara luar biasa. Kita tanam, kita tungguin kapan keluar buah. Ya enggak bisa. Tungguin saja sampai keluar tumbuh itu jagung. Saya pernah tungguin. Besok tanam hari ini, besok saya tungguin. Saya pengen lihat jagungnya keluar. Enggak. Tapi 2 hari kemudian pagi-pagi saya lihat, sudah agak tinggi. Jadi enggak pernah saya lihat cara Tuhan bekerja dengan cara luar biasa tuh jagung tumbuh. Kecuali di kamera yang ilmu pengetahuan itu. Kelihatan tung 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 tung. Ajaib kok Tuhan. Ajaib kau Tuhan. Penuh kuasa, sanggup tumbuhkan setiap taburanku. Ajaib Tuhan. Nah, saudara, orang yang khawatir, dia hidup dalam ketakutan. Takut ini, takut itu, semua takut. Karena ketakutan, malah dia tidak takut sama Tuhan. Nah sudah, tidak menabur karena ketakutan, maka dia juga tidak akan menuai. Itu sebabnya hampir sepanjang hidupnya tidak ada sukacita. Katanya kan kalau orang menuai, bersorak-sorai. Yang menabur dengan bercucuran, bercucuran air mata, berlinang, bukan bercucur. Cucur, kalau kue cucur itu enak. Berlinang air mata, berarti tidak terlalu gampang toh kalau menabur. Lawan ketakutan. Dia tabur, yang menabur dengan pokoknya ada dengan air mata. Akan kembali waktu kemudian dengan sorak-sorai sambil membawa berkas yang dituai. Jadi waktu menuai ada sorak-sorai. Menabur mungkin sulit, tapi menuai sorak-sorai. Jadi orang yang hidup dalam kekhawatiran, dia terjebak dalam ketakutan. Dan dia tidak pernah menabur, dia gagal menabur, dia takut menabur, dan dia tidak pernah alami sukacita menuai. Nah, saya terus nih. Kerugian karena khawatir, yang pertama firman Tuhan tidak bertumbuh, sehingga kita tidak melakukan firman Tuhan. Yang kedua, hidup dalam kebimbangan, tidak menerima apa-apa dari Tuhan. Sayang kan? Rugi. Tadi saya katakan rugi kalau kita khawatir. Dan sudah tidak menerima apa-apa dari Tuhan, hidup tidak pernah tenang. Jantung terus berdebar-debar, akhirnya sakit jantung. Kalau orang jatuh cinta berdebar-debar masih indah. Tapi berdebar-debar karena kekhawatiran, itu tidak indah, sakit jantung. Kalau langsung mati, tidak terlalu banyak menderita. Kalau bolak-balik anfal, masuk rumah sakit, bayar banyak. Untung ada BPJS. Yang ketiga, hidup dalam ketakutan, takut menabur sehingga tidak pernah menuai. Sekali lagi,
Jangan sampai kita tidak menabur, takut menabur, tapi senang menuai. Semua senang menuai, tapi mau menuai punyanya siapa? Tabur di hadapan Tuhan. Tabur dengan pengharapan kepada Tuhan. Dan kita menuai juga dari Tuhan, dari pertolongan Tuhan. Maka itu mendatangkan sukacita. Amin. Kesimpulannya, penyebab khawatir, baca sama-sama. Penyebab dari khawatir adalah tidak percaya dan tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Itu penyebab kekhawatiran. Tidak percayai firman, tidak percayai janji Tuhan, tidak percayai perintah Tuhan, dan tidak mempercayakan diri kepada Tuhan. Terus kekuatan sendiri. Cara mengatasi khawatir, baca sama-sama juga. Ini ayat Ayub 42 ayat 2. Boleh sambil berdiri kita baca ayat ini sama-sama. Sambil berdiri kita akan nyanyi satu nyanyian. Yang musik datang ke sini. Cara mengatasi khawatir. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kita sudah bolak-balik gagal, tapi janji Tuhan tidak ada rencana Tuhan yang gagal kalau kita percayai Tuhan dengan segala firman-Nya dan kita mempercayakan hidup kita, mempercayakan persoalan kita, mempercayakan taburan kita, mempercayakan pekerjaan kita, hidup kita, kesehatan kita, rumah tangga kita. Kita percayakan kepada Tuhan. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rancanganmu yang gagal. Kalau saudara sedang dibayang-bayangi kekhawatiran, ucapkan ayat ini, bilang ke dirimu, bilang ke hatimu, tidak usah khawatir. Saya tahu Tuhan sanggup melakukan segala perkara dan tidak ada rancangannya yang gagal. Haleluya. Tuhan memberkati. Aku tahu kau selalu sertaku. Boleh boleh D. Saja.